Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam pertemuan kita Minggu Sembahyang ini. Seterusnya kita akan memuji lagi kepada Juru Selamat kita. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku, dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya. LPMI 173. Ajaiblah Yesus Juru Selamatku. Mari kita nyanyi bersama. Ajaiblah
lagu seterusnya kita memuji Tuhan. Di tempat yang lebih tinggi Tuhan angkatlah jiwaku, biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. LPMI 175 kita akan nyanyi bersama. Shalom, selamat petang saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Terima kasih karena masih memilih Seru Ministry untuk Minggu Doa kita. Hari ini kita sudah berada di pelajaran yang ke-6. Untuk makluman semua, Minggu Doa kita pada hari ini dikendalikan sepenuhnya oleh Gereja Kampar di bawah daerah Sumbilingon. Saya Maria Gervasius adalah pemimpin pada malam ini, manakala doa akan dilayangkan oleh Encik Jevin Majingkal. Belia Kampar akan menghidangkan lagu istimewa dan khotbah akan dibawakan oleh Elder Julan Rumunsal. Baiklah, mari kita semua sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menjemput Encik Jevin Majingkal untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang kami sembah dan muliakan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang tidak terhingga, atas pimpinan berkat yang telah Kau curahkan kepada kami pada saat hari ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan melaksanakan satu rekaman video sempena Minggu Doa pada hari ini. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus-Mu bersama-sama kami hadir pada hari ini, agar hamba-hamba-Mu yang sedang mendengar firman-Mu sebentar lagi
akan dikuatkan iman kami masing-masing. Dan seterusnya, biarlah kehidupan Kristus akan hadir dalam kehidupan kami, dan firman ini akan terus hidup di dalam diri kami masing-masing Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu akan bersama dengan kami, membuka hati kami masing-masing, agar kami dapat dikuatkan iman, dan seterusnya firman itu akan kami laksanakan dan kami kongsikan kepada rekan-rekan kami di mana sahaja kami berada. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kami
seems to be no ways. He looks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Shalom, salam damai dan selamat bertemu kembali. Kiranya damai kasih Tuhan sentiasa bersama dengan kita di dalam kehidupan kita seharian dimanapun kita berada. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, pada malam ini kita dipertemukan lagi dalam satu sesi pelajaran untuk Minggu Doa, dan malam ini adalah malam yang ke-6. Dan pelajaran yang saya ingin kongsikan kepada saudara dan saudari semua, satu pelajaran yang begitu menarik sekali, pertemuan yang mengubah hidup. Dan tentunya pelajaran ini ada kait rapatnya dengan gaya hidup dan media Kristen. Dan untuk makluman para pendengar, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, pelajaran yang akan kita nikmati pada malam ini disusun atur dan ditulis oleh Klaus Popa. Dan Klaus Popa ini adalah CEO di Stimme der Hoffnung, the European Media Center of the Seventh-day Adventist di Jerman. Baiklah, saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, pelajaran kita pada malam ini dimulakan dengan satu pertanyaan. Dan pertanyaannya adalah cukup sederhana, yaitu, siapakah kamu, anakku? Dan kalau kita ingin mencari pelajaran ini di dalam firman Tuhan, kita boleh dapatinya di dalam kitab Kejadian 27 ayat 18. Saya tertanya-tanya, apakah Yakub menjangkakan bahwa ayahnya Ishak akan menanyakan soalan ini? Dia mungkin berharap dan berdoa agar mereka tidak perlu banyak bercakap, agar ayahnya lebih suka berdiam dan menikmati hidangan yang disediakan Yakub kepadanya, lalu memberkatinya, dan kemudian Yakub akan meninggalkan kemah itu. Mudah dan tanpa ada sebarang masalah. Sekarang pula berhadapan dengan pertanyaan ini, dan tentunya Yakub perlu menjawab persoalan itu. Tetapi apa yang harus dia katakan? Apa yang harus Yakub katakan dalam hal ini? Adakah dia akan bersifat jujur? Saya Yakub, anakmu. Ini adalah satu jawaban yang jujur. Tetapi dalam masa yang sama, ayahnya akan tahu bahwa dia akan ditipu. Lebih-lebih lagi, apa yang akan terjadi dengan berkat yang diinginkan itu? Adakah ianya akan menjadi sumpahan? Yakub memutuskan untuk berbohong dan menjawab, "Akulah Esau, anak ayah yang sulung." Dalam Kejadian ayat yang ke-9. Dia berpura-pura menjadi saudaranya untuk mendapatkan berkat. Sepertinya belum meyakini. Ishak berusaha lebih jauh untuk mengetahui siapa yang melayaninya. Akhirnya, Yakub berjaya mengambil identiti saudaranya dan Ishak memberkatinya. Beberapa tahun yang lalu, penulis bercakap dengan seorang pemimpin gereja mengenai penggunaan media dalam penginjilan. Dia telah menghabiskan sekitar 20 tahun dalam pelayanan media. Di tengah-tengah perbincangan kami, kata penulis, dia berkata, sebagai Seventh-day Adventist,
kita selalu menjadi perintis dalam penggunaan pelbagai jenis media terbaharu untuk tujuan penginjilan. Untuk berkongsi pekabaran 3 malaikat kepada masyarakat yang lebih luas, kita telah mula menggunakan penginjilan satelit pada tahun 90-an dan beberapa tahun kemudian melancarkan saluran televisyen. Tidak lama lagi, kami akan mengendalikan rangkaian televisyen Kristian terbesar di seluruh dunia. Dengan menggunakan pelbagai jenis media, kita menjangkau jutaan orang dengan kabar baik tentang Tuhan yang pengasih di seluruh dunia. Sungguh suatu berkat yang sangat besar. Kemudian, dia berhenti sebentar. Kamu tahu, kadang-kadang saya tertanya-tanya, apakah kita cenderung untuk menyiarkan dunia iman yang indah dan sempurna, yang tidak sesuai dengan siapa kita dalam kehidupan seharian? Dia berhenti lagi. Apakah fokus utama kita adalah untuk menunjukkan apa yang harus kita percayai dan bagaimana kita harus menjalankan iman kita? Dan dengan berbuat demikian, kita mengalihkan perhatian kita dari kekurangan, keperluan kita, dan kehancuran kita. Kita mengalami kesukaran untuk mengakui kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain bahwa kita tidaklah sehebat yang kita mahukan atau seperti iman ideal seperti yang diperlukan oleh siaran kita. Soalan sedemikian memerlukan jawaban pribadi sebenarnya. Tidak ada sesiapa yang dapat memberikan jawaban untuk orang lain. Akan tetapi, ramai dari kita menghadapi dinamik yang serupa ketika kita mengongsikan iman kita. Sebagai sebuah komuniti beriman, kita ingin menolong seberapa banyak orang yang mengenal Tuhan. Dengan mempertimbangkan matlamat ini, adalah sangat mudah untuk memusatkan perhatian kita kepada perkara yang ideal. Kita ingin menunjukkan sesuatu yang ideal dan bukannya apa yang sebenarnya. Persoalannya, kenapa ini berlaku? Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sekurang-kurangnya 5 sebab kenapa hal demikian berlaku. Yang pertama, setiap orang ingin mencapai dan mengalami sesuatu yang ideal. Ini sudah pasti. Yang kedua, menyampaikan yang ideal nampaknya memberi kesan yang lebih besar. Cerita mengenai kegagalan dan kekurangan tidak begitu meyakinkan seperti cerita-cerita atau kisah-kisah kejayaan. Yang ketiga, mengongsikan iman termasuklah mengajarkan hukum Tuhan, kebenaran sejagat, dan prinsip-prinsip yang bebas dari budaya, waktu, dan manusia lain. Yang keempat, bukankah ini semua mengenai Tuhan dan bukan tentang kita? Tentang kebaikan hati dan rahmat Tuhan dan tentang rancangan keselamatannya untuk umat manusia. Dan yang kelima, kita sebenarnya tidak mahu orang hilang kepercayaan kepada Tuhan dan melepaskan kepercayaan kerana ketidaksempurnaan kita. Ini semua adalah alasan yang baik dan dapat difahami untuk dijadikan dasar dalam membuat keputusan untuk menyiarkan iman yang ideal dan kehidupan yang sempurna. Pada masa yang sama, keprihatinan
atau bahkan ketakutan kita adalah bahwa mungkin orang-orang akan menjauhkan diri daripada Tuhan ketika mereka juga melihat keretakan kita yang akan menyebabkan kita menyembunyikan sisi diri kita yang kurang menyenangkan dan akhirnya membuat diri kita kelihatan lebih baik daripada yang sebenarnya. Kita akan menjadi lebih bimbang untuk dilihat dari sudut yang positif sahaja daripada memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, berkongsi iman menjadi lebih kepada menunjukkan penampilan berbanding kehidupan dan karakter. Lebih banyak mengenai persepsi berbanding perkongsian yang jujur dan pertemuan yang sebenar. Penginjilan melalui media menjadikan kita lebih mudah untuk mengubah iman menjadi unjuran harapan yang sempurna berbanding yang mungkin terjadi dalam pertemuan pribadi. Kerana media seperti televisyen, radio, media sosial, dan lain-lain menjadi medium atau pengantara di antara orang-orang ataupun masyarakat. Kita dapat mempertahankan jarak di antara pengalaman rohani yang terang dan baik dan pengalaman iman sebenar yang dilihat secara terang-terangan. Seterusnya, ketakutan kita terhadap penolakan sepertinya berada di pusat, baik secara individu maupun secara kolektif sebagai sebuah komuniti iman. Oleh itu, dengan memusatkan perhatian kita pada kesempurnaan Tuhan, hukum Tuhan, dan kebenaran sejagat, dan kebenaran serta prinsip yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan perhatian yang mudah atau bahkan alasan untuk menghadapi, menerima, dan berkongsi ketidaksempurnaan kita sendiri. Akan tetapi, tujuan mengongsikan iman bukanlah untuk meyakinkan orang lain bahwa pembawa iman itu adalah seorang yang baik dan layak. Tetapi Tuhan itulah yang baik sebenarnya. Tuhan itu baik hati, Tuhan itu penyayang. Di dalam Dia orang akan mendapat penerimaan. Di dalam Tuhan orang akan mendapat pengampunan. Dan di dalam Tuhan orang akan mendapat kehidupan yang pasti. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita imbas kembali di awal perbahasan kita untuk pelajaran ini. Tentu kita masih ingat dengan kisah Yakub, bukan? Dalam perjalanan Yakub ke timur, Tuhan menyatakan dirinya sebagai penyelamatnya dan memberkati Yakub. Tuhan tidak melakukan ini kerana, melainkan walaupun. Siapakah Yakub ini? Yakub menginginkan berkat itu, tetapi dia tidak layak. Dia menerimanya kerana siapa Tuhan itu. Dalam Kejadian 28 ayat 10 hingga 12. Pertimbangan ini tidak hanya relevan untuk individu profesional di dalam pelayanan media. Di alam semesta media sosial, di tengah-tengah tsunami kata-kata, gambar dan video klip yang berterusan, berbilion orang di seluruh dunia mendapati diri mereka berada di dalam ketegangan antara versi diri dan yang nyata dan versi diri mereka yang
dimediasi. Kami, kata penulis, tinggal di tanah selfie yang suci, yang dibina dengan baik, tersusun dan dihiasi indah. Namun persoalan yang paling mendasar, siapakah saya? Bagi kebanyakan kita adalah masalah eksistensial yang mendesak dan adalah merupakan satu isu yang kita perlu atasi. Ini adalah persoalan yang mencabar, sama ada jumlah apa yang kita kongsi dengan seluruh dunia di pelbagai platform media sosial mencerminkan pada akhirnya diri kita yang palsu dan yang tidak nyata, yang digilap dan dibesar-besarkan. Atau adakah kita membiarkan orang melihat pandangan yang lebih tepat dan lebih realistik tentang siapa kita? Setelah 20 tahun berlalu, Yakub akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Dalam ketakutan dan kebimbangan, dia bersiap untuk bertemu dengan saudaranya Esau. Satu pergaduhan telah berlaku tanpa disangka pada waktu malam itu di antara Yakub dan seorang yang asing, yang ternyata bukanlah seorang manusia. Di tengah-tengah pergelutan mereka, Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, kecuali engkau memberkati aku." Adakah dia masih tidak yakin akan berkat itu setelah bertahun-tahun? Ini persoalannya, saudara dan saudari. Dan disinilah sekali lagi timbul ataupun muncul persoalan, siapakah kamu? Tanya orang yang tidak dikenali itu. Saya pikir Yakub terkejut pada waktu itu dan mungkin juga terperanjat karena lawannya itu menghadapinya dengan pertanyaan yang sama yang diajukan oleh ayahnya 20 tahun sebelumnya kepada Yakub. Siapakah kamu? Akankah Yakub kembali berpura-pura menjadi orang lain untuk menerima berkat itu? Atau adakah dia akan jujur kali ini tanpa mengira apa akibatnya? Dengan selamba, Yakub jawabnya. Dia akhirnya mempunyai keberanian untuk menjadi dirinya yang sendiri. Yakub, orang yang memegang tumit, orang yang menipu, itulah Yakub. Saudara dan saudari yang kekasih dalam Tuhan, iman selalu bersifat pribadi, berhubungan dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iman merangkumi keseluruhan hidup kita. Berkongsi iman dan hidup dengan cara menyeluruh memerlukan kita untuk mengongsikan sisi baik dan buruk, kejayaan dan kegagalan, perjuangan dan cabaran kita, serta kasih dan keretakan kita. Alkitab tidak takut akan kerentanan ini. Para penulis Alkitab mengongsikan keseluruhan kisah itu secara terbuka dan telus. Dan bukan hanya mengongsikan episode yang layak untuk dipertontonkan sahaja. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sepanjang waktu pertemuan yang tidak disangka-sangka dengan Tuhan itu, Yakub harus menghadapi dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk mengakui siapa dirinya yang sebenar. Adakah kita berani menempuh jalan itu? Menjadikan diri kita rentan sehingga orang lain dapat melihat kita. Kasih, kebaikan, dan rahmat Tuhan menciptakan ruang yang selamat dan menebuskan bagi Yakub. Saudara, disinilah kita menggambarkan betapa Tuhan itu begitu setia dalam kehidupan kita. Pelajaran kita pada malam ini
membawa kita untuk merenungkan satu penekanan yang kita akan pikirkan bersama-sama. Persoalan yang perlu kita jawab dalam hati kita masing-masing. Mengapakah begitu sukar untuk menjadi nyata dan menunjukkan siapa kita sebenarnya? Apakah hubungan antara penggunaan media dan persembahan media? Apa hubungan dan perbezaannya antara penggunaan media dan persembahan media itu sendiri? Dan bagaimana kita dapat membantu generasi Advent yang akan datang untuk berhubungan dengan media dengan cara yang sehat? Inilah persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh penulis kepada kita semua sebagai umat-umat Tuhan yang setia. Dan pastinya Tuhan menyediakan ruang yang sama untuk kita semua berpartisipasi di dalam melayani Tuhan, mengabarkan Injil kebenaran ini, menerusi penggunaan media dan gaya hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih memberkati kita semua sementara kita merenungkan pelajaran yang sangat luar biasa pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, kami bersyukur ya Tuhan pada malam ini, Tuhan sudah memberikan kami ruang dan masa yang begitu indah untuk kami berpartisipasi dan bahkan lebih daripada itu, merenungkan firman Tuhan yang mengubah hidup, bukan sahaja mengubah hidup Yakub, tetapi mengubah hidup kami juga pada saat ini. Kami sadar ya Tuhan, dalam hal untuk melayani kami ingin dan sentiasa mahu yang terbaik. Dan bahkan kadang-kadang kami menyembunyikan kelemahan-kelemahan dalam diri kami ini supaya tidak dilihat atau dipandang oleh masyarakat. Dan kami mahu masyarakat hanya melihat yang terbaik sahaja dalam hidup kami. Dan adakah ini merupakan satu kepura-puraan dan ketidakjujuran kami di dalam Tuhan? Dan kiranya itu berlaku dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami satu persatu pada saat ini. Kiranya Tuhan mengampuni kami akan segala kelemahan yang berlaku. Dan biarlah apa yang sudah berlaku kepada Yakub yang akhirnya telah mengaku dirinya yang sebenar dengan jujur di hadapan Tuhan, akhirnya diberkati oleh Tuhan. Dan kami mahu hal itu terjadi di dalam kehidupan kami setiap masa ya Tuhan. Biarlah di dalam segala kekurangan kami berlaku jujur untuk menyebarluaskan Injil kebenaran, sama ada secara realiti maupun menggunakan medium media sosial. Kerana kami tahu dan pasti, di sebalik kelemahan kami, Tuhan sentiasa memberi kekuatan dan memberikan ruang yang terbaik untuk kami memperbaiki diri. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang begitu indah pada malam ini. Kiranya kami diberkati oleh firman Tuhan ini dan biarlah kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam naungan kasih Tuhan. Kerana kami persembahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.